Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anang Surya Alam dengan NIM 22402126. Di sini saya akan memenuhi tugas usul fiqh. Di sini saya akan menjelaskan tentang ijtihad, iktiba, taklid, dan talfiq. Definisi ijtihad. Ijtihad ialah pencurahan pikiran dan kesepakatan untuk mendapatkan suatu hukum syarat mengenai suatu masalah dengan jalan istinbat dari Al-Quran dan Al-Hadis. Orang yang melakukan ijtihad dinamakan mujtahid. Iktiba. Iktiba adalah menerima perkataan orang lain dengan mengetahui sumber alasan perkataan tersebut atau mengikuti pendapat mujtahid dalam mengetahui dalil-dalilnya. Orang yang melakukan iktiba dinamakan mutabi, yaitu orang yang tidak mampu berijtihad tetapi mengetahui dalil-dalil mujtahid. Taklid ialah menerima atau mengikutinya terhadap pendapat orang lain, sedangkan engkau tidak mengetahui atas dasar apa dia berpendapat. Demikian dikemukakan oleh Hasbi al-Siddiq. Orang yang menerima pendapat orang lain tanpa mengetahui dasar pengambilan dinamakan taklid. Talfiq. Talfiq menurut istilah adalah beramal dalam suatu masalah menurut hukum yang merupakan gabungan dari dua mazhab atau lebih, sehingga masing-masing mazhab tidak mengakuinya. Perbedaan ijtihad, iktiba, taklid, dan talfiq. Ijtihad artinya yang asal ialah bersungguh-sungguh yang dipakai ulama. Ialah bersungguh-sungguh menerima dan memahami dalam akan keterangan Al-Quran dan Al-Hadis atas faham dengan susah payah atau jalan qiyas. Iktiba artinya yang asal ialah menurut ulama apa-apa perintah, larangan, dan perbuatan Rasulullah dan para sahabat, maupun ia dapat perintah, larangan, dan perbuatan itu dari membaca sendiri atau ia bertanya kepada ulama. Taklid artinya yang asal ialah meniru menurut perkataan atau perbuatan seseorang di dalam hal perkataan dan perbuatan dalam hal agama. Talfiq adalah melakukan sesuatu perbuatan atas dasar hukum yang merupakan gabungan dua mazhab atau lebih. Syarat-syarat ijtihad atau mujtahid: mengetahui seluk-beluk bahasa Arab, memiliki pengetahuan yang cukup baik tentang Al-Quran, memiliki pengetahuan yang luas tentang sunnah, memiliki pengetahuan yang luas tentang ijma dan qiyas, menyatakan maksud syarat dalam menetapkan hukum. Tingkatan ijtihad atau mujtahid menurut Muhammad Abu Zahra: al-mujtahid al-mustaqil, mujtahid mutlak, mujtahid yang memenuhi syarat ijtihad dan memiliki metode tersendiri dalam melakukan ijtihad. Al-mujtahid al-mustahzib, mustahzib yang memiliki syarat berijtihad dan ia melakukannya dengan bersungguh-sungguh dalam berijtihad, masih merujuk pada teori yang dirintis oleh
mazhab namun tidak terpengaruh oleh mazhab tersebut. Mustahid fil al-mazhab atau al-mustahid al-muqayyad, al-mustahid al-takrij. Seseorang yang telah memiliki syarat berijtihad, mampu menggali hukum dari sumbernya, tetapi tidak mau keluar dari dalil-dalil pandangan imamnya. Mustahid murajih, yaitu pakar fikih yang berupaya mengukuhkan suatu pendapat dari beberapa pendapat yang difatwahkan oleh seorang imam mazhab. Tingkatan ijtihad atau mustahid menurut ulama. Mustahid mutlak, melakukan ijtihad berdasarkan kemampuan sendiri, telah memenuhi syarat mustahid. Mujtahid muntasib, telah memenuhi syarat mujtahid tetapi menggabungkan diri kepada suatu mazhab. Mujtahid muqayyad, yaitu mujtahid yang mengikuti salah satu imam mazhab walaupun berhasil menetapkan hukum sebagai temuannya, namun tetap menisbahkannya kepada imam mazhab. Macam-macam ijtihad: 1. Ijma', 2. Qiyas, 3. ihtisan, 4. maslahah atau mursalah, 5. urf atau kebiasaan, 6. istihbab. Macam-macam taklid. Taklid secara umum, seseorang berpegangan pada suatu mazhab tertentu yang ia mengambil rukhsah dan azimah dalam semua urusan agamanya. Taklid secara khusus, seseorang mengambil pendapat tertentu dalam kasus tertentu, maka ini boleh jika ia lemah atau tidak mampu mengetahui yang benar melalui ijtihad, baik ia lemah secara hakiki maupun mampu tapi dengan kesulitan yang sangat. Syarat taklid. Syarat bertaklid adalah awam atau orang biasa yang tidak mengetahui cara-cara mencari hukum syariat. Ia boleh mengikuti pendapat orang yang pandai dan mengamalkannya. Adapun orang yang pandai dan sanggup mencari sendiri hukum syariat, maka harus berijtihad. Syarat talfiq. Orang awam harus mengikuti mazhab tertentu, tidak boleh memilih suatu pendapat yang ringan karena tidak mempunyai kemampuan untuk memilih. Membolehkan talfiq dengan syarat tidak akan menimbulkan pendapat yang bertentangan dengan salah satu mazhab yang ditalfiqkan tersebut. Membolehkan talfiq tanpa syarat dengan maksud mencari yang ringan-ringan sesuai dengan kehendak dirinya. Macam-macam talfiq. Dalam ibadah, seseorang berwudu menurut mazhab Syafi'i yang mampu menyapu kurang dari 1/4 kepala, kemudian ia bersetubuh kulit dengan perempuan, terus bersalat dengan mengikuti mazhab Hanafi. Masalah kemanusiaan. Membuat undang-undang perkawinan di mana akad nikah harus dengan wali dan saksi karena mengikuti mazhab Syafi'i. Mengenai sah jatuhnya talak raji mengikuti mazhab Hanafi yang memandang Suhruju bin Al-Fili langsung bersetubuh. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.